Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali. Coba Ibu mau lihat senyumnya dulu dong untuk pagi hari ini. Yang laki-laki mana senyumnya? Oke, semangat hari ini? Semangat. Oke, Ibu mau cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Apakah semuanya bahagia hari ini? Bahagia. Ada yang lagi bersedih? Yakin? Barangkali ada yang lagi bersedih. Ibu, hari ini aku sedih tidak dikasih uang jajan sama mama. Ada yang seperti itu? Tidak ada, semua dikasih uang bekal, uang jajan. Kita ucapkan alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu mau tanya siapa yang hari ini belum sarapan? Ada yang sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Nova belum sarapan? Kenapa Nova? Gimana Nova? Oh, nggak suka sarapan pagi. Nova lain kali harus sarapan. Apapun itu, mau sarapan buah boleh, minum susu juga boleh, ya yang ringan-ringan juga boleh. Seperti itu. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau cek kerapihan kalian terlebih dahulu. Cek dulu bajunya. Yuk, yang kerudungnya meleot-meleot silakan diperbaiki dulu. Kemudian kerapihan meja, kursi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Kalian pastikan diri kalian untuk belajar pada hari ini nyaman. Oke, kalau sudah, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa. Yuk, ketua kelas silakan pimpin doanya. Katanya kenapa ya Rendia? Ya. Siap duduk yang rapi. Siap membaca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Terima kasih Randy, silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa, kegiatannya jadi lebih lancar. Kita menyanyikan lagu nasionalisme kita dulu, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada diri kalian. Ayo semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kalian coba lihat temannya, apakah ada yang tidak berangkat pada hari ini? Lengkap semuanya? Kelompok 1 ada temannya yang tidak berangkat? Lengkap kelompok 2? Hadir semua kelompok 3? Ada yang tidak hadir?
Gak ada ya, semua berangkat. Alhamdulillah pada pagi hari ini lengkap ya, semuanya tidak ada yang sakit, semuanya berangkat. Oke, sebelum belajar, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian tentang kesepakatan kelas. Ya, yang pertama, kalau ada guru yang menjelaskan, kalian harus bagaimana? Diam. Apalagi? Mendengarkan. Ketika kalian sedang berdiskusi kerja kelompok, apa yang harus kalian lakukan? Bekerja sama, lalu apakah boleh berisik? Nah, kalau misalkan ada yang sedang presentasi ke depan, menghargai dengan cara diam, mendengarkan. Kecuali kalau kalian dipersilakan untuk bertanya, baru boleh berbicara, baru boleh bertanya, seperti itu. Oke, Ibu mau mengingatkan kembali, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa ya? Tentang imbuhan. Imbuhan ada apa aja? Kan. Kalau me itu ada di mana? Di depan. Contohnya apa? Memasak. Kalau lah adanya di depan atau di belakang? Di belakang. Contohnya apa? Masuk lah, boleh. Kalau kan adanya di depan atau di belakang? Contohnya apa? Masukkan. Oke, betul. Nah, kalian sudah belajar tentang imbuhan mekanlah. Oke, sekarang lihat, masukkan itu termasuk kata apa? Nah, termasuk kata perintah. Masuklah juga kata apa? Ya, masuklah juga termasuk ke dalam kata perintah. Silakan dibuka bukunya halaman 64. Di situ kalian akan belajar tentang teks prosedur. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Di sini apakah ada yang memiliki hobi memasak? Azahwa katanya masak apa, Awa? Nasi goreng. Kira-kira kalau memasak nasi goreng itu perlu apa aja? Perlu daun bawang, perlu nggak? Bawang-bawangan perlu? Bawang apa aja? Perlu cabai nggak? Kalau yang suka cabai perlu, kalau yang nggak suka pedas? Nah, terus apa lagi? Kecap, nasi, telur. Nah, kemudian yang pertama ngapain dulu? Numis apa dulu? Nah, bawang merah dan bawang putih ditumis. Apa lagi? Masukkan telur. Habis telur diapain lagi? Diaduk-aduk. Setelah itu masukkan nasi. Terus kasih bumbu. Bumbunya apa aja? Garam, kecap, penyedap. Apa lagi? Ya, bumbu penyedap dan lain sebagainya. Kemudian diapain lagi? Diaduk-aduk. Setelah itu masukkan ke dalam. Setelah itu, nah, nasi goreng siap dimakan. Nah, nasi goreng siap disajikan, disantap, dihidangkan. Nah, seperti itu. Nah, Ibu mau tanya, tadi pinter banget cara menyebutkannya. Dari mana kalian tahu? Oh, abis ini masukin telur, abis ini masukin cabai, abis ini masukin nasi. Dari mana kalian semua tahu itu? Dari Om Google. Katanya dari mana lagi? Dari mana? Orang tua. Dari mana lagi? Resep, dari buku resep. Dari mana lagi? Itu semua adalah termasuk ke dalam teks prosedur yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kegiatannya kalian nanti akan
menyimak video pembelajaran, kemudian kalian akan menyimak materi yang akan dijelaskan oleh ibu, kemudian nanti kita juga akan melakukan demonstrasi. Nah, dengan begitu kalian akan mengetahui, menganalisis struktur dan ciri-ciri dari teks prosedur. Kemudian hari ini juga nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Untuk apa? Untuk membuat teks prosedur dari benda-benda yang sudah kalian bawa. Kemudian nanti kalian akan melakukan presentasi di depan untuk apa? Menunjukkan hasil kerja dari kelompok kalian. Seperti itu. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Oke, sebelum itu ibu mau cek dulu semangatnya. Kita tepuk semangat baru. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Sa. Aha aha sa. Aha aha sa. Aha aha semangat. Oke, semangat. Sudah semangat? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, duduk kembali. Ya, pertama kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian simak baik-baik. Kelas, ya, kelas yang cukup agak besar ukurannya. Ya, lalu setelah itu kita sediakan susunan kau vertigo. Ya. Pertama kita buka dulu susu dan kaunya menggunakan gunting, ya, agar terbuka rapi dan susunya tidak tumpah kemana-mana. Lalu masukkan ke dalam gelas yang telah disediakan. Nah, semuanya sampai ada yang tersisa. Lalu setelah itu siram dengan air hangat, ya, ataupun air panas, tapi jangan terlalu mendidih, ya, karena ini akan merusak vitamin yang ada di dalam susu tersebut. Untuk airnya ini diambilkan 165 ml, biar terasa dan juga takarannya pas. Setelah itu kita aduk dengan merata, ya, ke arah kiri dengan kecepatan seimbang, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Dan intinya adalah agar tidak ada susu yang masih menggumpal, baik itu di permukaan ataupun di bawahnya. Baiklah sahabat Remon, jika sudah terasa tidak ada lagi yang menggumpal susunya, maka angkat sendoknya dan usahakan jangan ada yang menetes dari sendoknya. Oke, setelah itu susu dan kau telah siap untuk diminum. Sahabat Remon, semoga bermanfaat. Oke, tadi videonya isinya apa ya? Cara membuat susu. Cara membuat susu Denkau. Gimana katanya tadi videonya? Cara membuat susu Denkau yang pertama? Ya. Yang kedua? Gunting. Gunting susunya dulu. Gunting bungkus susunya dulu. Setelah itu tuangkan ke dalam. Setelah itu masukkan air. Lalu setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Boleh ada yang menggumpal tidak? Nah, tidak boleh. Setelah itu susu Denkau hangat siap disajikan. Nah, itu adalah contoh dari cara membuat susu. Jadi
teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah langkah-langkah pembuatan. Nah, langkah-langkah pembuatan secara berurut. Tadi kan berurut ya, dimulai. Apakah sebelum digunting bisa diseduh? Nah, apakah sebelum dituangkan bisa diminum? Nah, itu kan berarti tidak urut, tidak berurutan. Makanya teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah cara membuat sesuatu secara berurutan. Selain langkah-langkah ada apa lagi tadi di video? Ada alat-alatnya, ada apa aja? Gelas, sendok, gunting. Kemudian bahan-bahannya apa aja? Susu dan air. Kalau tadi kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu teks prosedur dari sebuah video. Sekarang kita akan belajar teks prosedur dari sebuah materi PowerPoint. Oke, perhatikan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan tentang suatu kegiatan yang terstruktur. Terstruktur itu sama aja dengan berurutan. Tujuan teks prosedur itu gampangnya adalah memberikan kita petunjuk cara membuat sesuatu. Sekarang kita bayangkan kalau di Mbah Google nggak ada teks prosedur. Di YouTube juga nggak ada teks prosedur. Di buku resep juga nggak ada. Di dunia ini pokoknya nggak ada itu teks prosedur. Apakah kalian bisa cara membuat mie? Ya kalau tidak ada teks prosedur kita nggak tahu cara buat mie gimana ya. Cara menggunakan televisi juga sama. Apakah langsung dipencet? Nyala atau tidak kalau dipencet? Nah, langkah pertama apa? Colokan ke aliran. Nah, seperti itu. Kemudian, teks prosedur itu ada apa aja? Nah, ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama menggunakan kalimat perintah. Ya, pada pembelajaran sebelumnya yang kalian pelajari yaitu imbuhan, kan, dan lah itu mengandung kalimat perintah. Masukkan, kemudian guntinglah. Nah, itu silakan kalian coba membuat teks prosedur tentang cara membuat tadi teh manis. Kemudian berikutnya nanti kita akan melakukan demonstrasi. Coba Ibu pengen tahu dulu. Sebelum Ibu demonstrasi, kira-kira langkah-langkah yang kalian buat itu betul atau salah ya? Atau kurang tepat? Alat dan bahannya kira-kira apa aja? Apakah perlu blender membuat teh? Apakah pakai cangkir? Atau gelas boleh, terserah, cangkir boleh. Cangkir atau gelas, beda loh cangkir sama gelas. Kalau cangkir ada apanya? Nah, ada pegangannya. Cangkir itu biasanya untuk apa? Untuk membuat kopi. Nah, boleh kalau kalian pilih mau cangkir atau mau gelas, jangan ada ataunya, karena cangkir dan gelas itu beda. Bisa? Ada yang bisa Ibu bantu? Tidak, wih keren banget. Oke, kalau sudah kita akan cek hasil kerja kelompok kalian melalui kegiatan demonstrasi. Apakah pekerjaan kalian sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki? Oke, judulnya adalah cara membuat teh manis hangat. Boleh panas? Boleh, sesuai selera. Kemudian setelah itu tujuannya untuk apa? Ingat, teks prosedur harus ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat teh manis hangat yang
lezat. Boleh. Kemudian kita tunjukkan alat dan bahan. Kita periksa. Yang pertama ada sendok. Coba diperiksa apakah ada sendok? Yang kedua ada gelas boleh, cangkir boleh, ya kan? Terserah kalian mau pakai apa. Kemudian ada bahannya, ada teh celup. Ibu boleh pakai teh yang serbuk tidak? Boleh. Kemudian ada air panas, boleh juga hangat. Dan ada gula pasir, seperti itu. Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahannya sudah siap atau belum? Sudah. Yang kedua, masukkan, ayo diperiksa. Masukkan kantong teh celup ke dalam cangkir atau masukkan teh ke dalam cangkir. Tuangkan air panas atau gula pasir dulu? Ya, boleh. Tuangkan gula pasir. Coba ibu mau minta tolong kepada siapa yang mau? Ke Edi. Silakan Edi. Masukkan apa gula? Pasir. Berapa sendok? 5 sendok. Boleh, berarti kalimatnya bagaimana? Tambahkan atau masukkan? Boleh, tambahkan juga boleh. Masukkan gula pasir. Ada yang secukupnya, ada yang 2 sendok. Sesuai selera. Coba kita tambahkan. Mau berapa Edi? 2 katanya. Mau 2. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Masukkan atau tuangkan? Nah, lebih tepatnya tuangkan. Tuangkan air panas ke dalam gelas atau cangkir. Awas Edi panas ya. Aduk teh hingga gulanya larut. Pintar, diaduk-aduk. Aduk-aduk ya Edi. Sudah larut. Kemudian berikutnya teh manis siap dihidangkan. Nah, itu adalah cara pembuatan teh manis hangat. Kayak tadi ketika ibu berkeliling ya, penulisan kalian membuat teks prosedur itu masih kurang tepat. Ya, sekarang kita perhatikan. Nah, apakah punya kalian tadi ada judulnya? Ada. Ada tujuannya? Kelompok 1 katanya tidak ada tujuannya, Bu, gitu ya. Ingat, kalau membuat teks prosedur itu harus ada tujuannya. Sesuai dengan struktur yang tadi, ada judul, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Ada tujuannya untuk membuat teh manis hangat yang lezat dan menyegarkan, katanya. Nah, alat dan bahannya ada 1 cangkir air panas. Apakah kalian ada tulisan 1 cangkir? Nah, alat dan bahannya. Kalian kan cuma cangkir gitunya doang ya tadi ya. Nah, itu harus diperbaiki, cangkirnya tuh berapa? Apakah 10? Apakah 1? Kemudian lihat langkah-langkahnya. Tadi ibu cek, ada yang pakai strip, ya kan? Ada yang enggak sama sekali. Ya, penulisannya itu harus baik dan benar. Ingat, harus menggunakan, lebih tepatnya harus menggunakan angka. Langkah yang pertama atau langkah yang ke-1. Ya, yang masih kurang tepat silakan diperbaiki. Ini langkah yang benar dalam membuat teks prosedur. Seperti itu. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, setelah itu kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau kalian bekerja secara berkelompok untuk membuat
teks prosedur kembali. Kalau tadi membuat teks prosedur ketika kalian belum tahu bagaimana caranya, ya kan? Sekarang kalian sudah tahu, sudah diperbaiki melalui kegiatan demonstrasi. Sekarang Ibu mau kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk membuat teks prosedur berdasarkan media yang sudah kalian bawa. Ibu akan menjelaskan petunjuk LKPD terlebih dahulu. Oke, anak-anak. Anak-anak. Oke, perhatikan. Di sini nanti ada nama kelompok, ketua, dan anggotanya, silakan ditulis. Sudah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Silakan kalian bagi tugas. Ada yang bagian gunting boleh. Diskusi, kemudian bertanya. Mie gelas yang apa? Yang enak? Nah, boleh. Kelompok 3 sudah selesai? Oke, ayo kelompok 3 kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Darina Viola, bisa dipanggil Ola. Perkenalkan saya Afika Zahra, bisa dipanggil Afika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja kita mulai. Judulnya cara membuat kopi kapal api yang hangat atau panas. Dan alat dan bahannya sebungkus kopi kapal api, 1 cangkir, sendok, air hangat 60 ml. Langkahnya adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, gunting bungkus kopi kapal api. Dan yang ketiga, tuangkan air panas secukupnya. Yang keempat, lalu aduk sampai merata. Yang kelima, kopi sudah jadi, siap dihidangkan atau disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 3 membuat apa? Kopi kapal api. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk good job. GOODJOB. Nah, itu adalah cara pembuatan teks prosedur. Macam-macam ya TD medianya. Masing-masing. Ya, sendiri. Sudah selesai? Oke, silakan digabungkan dengan teman kelompoknya. Oke, hari ini kita sudah belajar apa aja? Teks prosedur ya, teks prosedur tadi ada struktur teks, kemudian ada apa lagi? Tujuan, ada jenis-jenis teks prosedur yang sudah kalian pelajari. Bagaimana belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan? Ketika apa? Ketika presentasi, ketika apa lagi? Tuh kata Ikvi ketika demonstrasi Bu seru bikin teh katanya. Nah ya itu adalah kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pada hari ini. Ya hari ini kita selesai belajar bahasa Indonesia. Kita tutup saja pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Randy silakan pimpin doanya. Siap duduk yang rapi, siap membaca doa.
Waalaikumsalam. Terima kasih Randy. Ya, Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.